Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beribadah. Kita dengan sukacita mau datang ke tempatnya, kita mau datang ke baitnya dengan penuh sukacita, dengan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah habis, karena Tuhan akan terus bersama dengan kita. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami semuanya Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Karena kami percaya Engkau lah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau lah kekuatan kami Bapa, dan Engkau lah pengharapan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan pada pagi hari ini, Engkau Allah yang luar biasa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Kita katakan dengan segenap hati, mengiringmu Tuhan, masuk dalam rencanamu Bapa. Haleluya. Kehendakku ku serahkan, padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu. Oh yes Tuhan, ku kan teguh, ku kan teguh bersama-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita katakan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Engkau kekuatan, Engkau pengharapan kami Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba Sakaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sikiraba. Mari masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari masuk, mari masuk sana. Oh sana. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Nyatakan Engkau Raja, nyatakan Engkau Tuhan. Oh sana. Haleluya, haleluya. Di bawah ya Rabba ya Rabba Shira baba 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 ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Era baba baba ya Rabba baba baba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sakarare ya Rabba baba. Era baba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu luar biasa, Engkau yang terus bekerja. Haleluya, haleluya. Hosana, Raja segala raja. Oh sana. Baba baba ya Rabba Shira baba baba ya Rabba Rabba. Shira baba baba ya Rabba Shira baba baba. Terlalu dahsyat Kau Tuhan bagi kami. Dan kami mau Tuhan nyatakan pujian kami ini hanya untuk meninggikan dosa-Mu. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh ada di tempat ini karena rahmat dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji Kau. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Berikan salam kanan kiri depan. Kita katakan buat Tuhan kita Allah yang baik. Haleluya. Karena hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, haleluya. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
bersukacitalah. Sambil bertepuk tangan kita nyatakan, bersukacitalah, oh oh oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, oh bersuka, haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, mari bersuka. Ayo, ayo bersuka, bersuka. Luar biasa, kita mau bersukacita pada pagi hari ini, amin. Karena kita punya Allah yang sanggup lakukan segala perkara, haleluya. Oh, kami akan terus memuji-Mu Tuhan, dengan menyatakan pujian kami bagi Allah yang dahsyat. Tak pernah dilihat, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh yeah, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Kuasamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Sungguh kita bersukacita karena kita punya Allah yang sanggup. Karena selain Kau Tuhan, tiada yang lain yang kami ingini Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingin puji dan sembah. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, ya Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
satu. Oh, dengan segenap hati kita mau nyatakan bagi Engkau Allah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Oh, mari kita sembah Dia pada pagi hari ini. Oh, syukur. Haleluya. Namamu di hidupku, Tuhan. Hanya Kau satu, hanya Kau satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. Di Bapa ya Rama Sira Bapa ya Rara. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita sembah Dia sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau boleh melawat setiap kami, Bapa. Persiapkan hati kami pada pagi ini bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Kuduskan hamba hanya karena anugerah, karena oleh darah Yesus. Oh, kami semua boleh menikmati, kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berbicaralah bagi kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita mengatakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi, Shalom. Ya, saya bersyukur pagi hari ini bisa melayani kita melalui firman Tuhan, Saudara. Ya, saya cukup sering juga melayani di tempat ini. Tapi untuk ibadah pagi mungkin baru hari ini. Biasanya ibadahnya sore. Biasanya pagi di gereja di mana diatur oleh Pak Mesak, tapi hari ini bisa pagi melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan. Ya, karena sore nanti kami melayani di tempat yang lain. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya Pastor Petrus Tarigan. Kalau ada yang belum kenal ya, kalau ada yang sudah kenal, saya tetap Petrus Tarigan, saudara-saudara, tidak berubah. Ya, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan, yaitu 4 tipe orang Kristen yang buruk. Ya, ada 4 jenis saya lihat di Alkitab itu, tipe-tipe atau jenis-jenis orang Kristen yang buruk, yang tidak baik.
Ya, saudara, maksudnya ini bukan supaya kita seperti yang tidak baik itu, tapi justru supaya kita menghindari yang tidak baik itu, supaya kita menjadi Kristen yang baik, yang luar biasa. Ada amin? Ya, kita akan belajar itu, saudara. Mari kita lihat dulu Matius 7. Buka Alkitab saudara dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, ini orang Kristen yang buruk, bahkan ini saya katakan yang terburuk. Nah, jadi saudara jangan masuk, kita jangan masuk di golongan ini ya. Ini orang Kristen yang terburuk. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan. Nanti yang pria baca ayat 21, yang wanita ayat 22. 23 kita bersama-sama. Mari yang pria, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Wanita. 23 bersama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku sekalian pembuat. Ya, silakan duduk saudara. Ini juga sekaligus menjadi ancaman terbesar Alkitab. Jadi ayat yang tadi kita baca, ini ayat yang paling mengerikan, saudara. Ya, karena yang paling mengerikan itu kalau satu hari Tuhan berkata kepada seseorang, enyah dari hadapanku. Wah, ini selama ini kita nggak pernah melihat Tuhan mengusir orang ya. Kita nggak pernah mendengar Tuhan menolak orang. Yang kita tahu malah sekarang zaman anugerah Tuhan menerima orang. Jadi kalau Tuhan sampai berkata, enyah dari hadapanku, ini ancaman yang paling besar, dan ini diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen yang paling buruk. Orang Kristen paling buruk itu, saudara, satu orang Kristen yang palsu. Ya, Kristen yang palsu. Siapa orang-orang Kristen yang palsu? Kristen palsu adalah Kristen tanpa pertobatan. Itu namanya Kristen yang palsu. Ya, jadi orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang berKTP Kristen, bahkan mungkin juga ada di gereja, bahkan mungkin ada di pelayanan. Kalau kita lihat tadi, saudara, orang-orang ini memiliki pelayanan juga, bahkan mengusir setan, bahkan membuat mujizat. Ya, tetapi pelayanan tanpa pertobatan itu nggak berkenan. Ya, karena pelayanan itu kaitannya dengan upah, tapi pertobatan kaitannya dengan keselamatan. Jadi saudara, Kristen yang buruk atau yang terburuk, Kristen palsu, Kristen tanpa pertobatan. Mereka ini tidak memiliki buah pertobatan pribadi mereka. Nah, makanya saudara dan saya akan menjadi asli Kristennya, ya, dan Tuhan akan mengenal kita. Cara dikenal Tuhan itu kalau orang itu bertobat. Ya, jadi orang yang tidak bertobat, Tuhan tidak mengenal. Makanya kalau mau berkenalan sama Tuhan, masuk pada pertobatan. Hanya orang yang bertobat yang dikenal oleh Tuhan. Ada amin? Ya, nah kita mesti hindari ini, saudaraku ya. Karena kalau kita lihat, ada masih banyak orang-orang Kristen yang hidup di luar pertobatan. Masih diikat dosa, masih diikat kedagingan, masih diikat sistem dunia. Karena potensi dosa itu biasanya datang dari 3 hal. Pertama dari okultisme. Ya makanya nggak boleh jimat, nggak boleh sihir, nggak boleh mantra, nggak boleh ramalan, nggak boleh kedukun. Karena itu semua dosa roh, okultisme. Ya, potensi dosa kedua itu dari jiwa, sistem dunia, cara-cara dunia. Dan yang ketiga dari kedagingan kita, emosi kita, nafsu kita, ambisi kita, serakah kita. Nah ini kita mesti waspada, saudara. Ya, karena 3 arah ini
berpotensi membuat orang hidup di dalam dosa. Makanya ada orang hidup dalam okultisme, masih okultisme. Ada orang yang hidup dengan sistem-sistem cara-cara dunia. Dan masih banyak orang hidup dalam ikatan kedagingan mereka. Nah, ini membuat orang tidak bertobat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, Kristen yang terburuk, Kristen yang palsu. Kristen tanpa pertobatan. Yang kedua, saudara, mari lihat Matius 25. Kristen yang terburuk kedua, selain dari Kristen yang palsu tadi, adalah Kristen yang bodoh. Ya, saudara kalau lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-13, ini berbicara tentang 10 gadis. Nah, ini saudara juga dan saya harus waspada ini. Ya, jangan menjadi gadis yang bodoh. Ya, di sini ada 10 gadis. 5 itu bijak, 5 itu bodoh. Ya, ada 2 persamaan gadis-gadis ini. Pertama, mereka sama-sama membawa pelita. Yang kedua, mereka sama-sama mau menyambut Tuhan. Pelita itu adalah firman. Jadi mereka ini orang yang sudah dalam Tuhan, sudah tahu firman. Bahkan mereka ini sudah tahu menyambut Tuhan. Ya, jadi orang-orang ini orang-orang bukan di luar Tuhan, tapi orang yang sudah di dalam Tuhan. Satu perbedaan mereka, yang gadis bijak itu dia membawa persediaan minyak atau stok minyak. Tapi gadis yang bodoh ini tidak membawa persediaan minyak. Itu perbedaan mereka. Jadi 2 persamaannya, tapi ada 1 perbedaannya. Nah, perbedaan inilah yang membedakan mana gadis yang bijak, mana gadis yang bodoh. Mana gereja jemaat yang bijak, mana jemaat yang bodoh. Nah, saudara, jangan kita masuk golongan gadis yang bodoh. Karena gadis yang bodoh, kalau saudara lihat akhirnya, hukumannya tertinggal. Dia itu tertinggal, dia tidak masuk pada perjamuan. Nah, saudara dan saya jangan jadi orang yang tertinggal. Kalau orang yang tidak bertobat, diusir, enyah. Jadi kalau ada orang Kristen tidak bertobat, nanti ketemu Tuhan, Tuhan bilang, enyah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Tapi kalau ada orang Kristen yang bodoh, dia tertinggal. Dan memang orang yang bodoh itu semua tertinggal. Kalau ada anak sekolah bodoh, tinggal kelas. Iya kan? Makanya ada anak sekolah yang tinggal kelas karena bodoh. Kalau ada orang kerja, karyawan bodoh, tinggal karir. Ya, orang bodoh itu selalu tertinggal. Makanya kalau kita mau maju, kita mesti makin pinter. Ada amin? Orang kalau mau bisnisnya maju, mau kotanya maju, mau bangsanya maju, harus makin pinter. Saudara kalau mau rohaninya maju, pelayanannya maju, harus makin pinter. Karena kecerdasan itu kunci kemajuan. Kebodohan itu membuat ketertinggalan. Jadi ada gadis-gadis yang bodoh, yang mereka tertinggal, tidak masuk kepada perjamuan Tuhan. Nah, kenapa mereka bodoh? Karena tidak menyiapkan persediaan minyak mereka. Ya, dikisahkan di situ, mempelai itu datangnya tengah malam. Ya memang saudaraku ya, Tuhan kita ini juga aneh. Masa mau pesta, datangnya tengah malam. Saudara pernah dapat undangan pesta? Datanglah ke pesta pernikahan anak kami jam 12 malam. Saya kira nggak pernah ya, nggak pernah ada undangan pesta tengah malam jam 12 malam, apalagi acaranya di samping kuburan. Waduh, nggak ada saudara ya. Tapi inilah yang terjadi, bahwa Tuhan datang tengah malam. Artinya Tuhan nanti datang di masa kegelapan dunia yang luar biasa. Nah saudara, karena Tuhan datang itu tengah malam, maka lampu atau pelita gadis yang bodoh ini mulai pudar. Ya mulai pudar, nggak tahan, minyaknya sudah mulai habis. Makanya mereka itu mulai gelisah. Gadis yang bijak, dia punya persediaan minyak. Sehingga sekalipun pengantinnya datang tengah malam, mereka tidak panik sebab masih ada stok minyak. Saudara, urapan itu saya bilang mirip sama uang.
Ya, cuman urapan itu nggak kelihatan, kalau uang itu materi, dia kelihatan. Makanya kalau uang itu ada uang operasional, ada uang deposito. Biasanya mana lebih banyak? Operasional apa deposito? Biasanya deposito. Uang operasional itu nggak banyak, karena untuk belanja, untuk ke pasar. Ibu-ibu kalau ke pasar pernah bawa uang 100 juta? Bawa berapa, Bu? 100 juta. Mau beli apa? Kangkung. Waduh, itu bisa 1 truk kangkungnya sebenarnya. Uang operasional itu paling 1 juta, paling 2 juta, atau paling 5 juta. Tapi kalau deposito itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Jadi jauh lebih banyak deposito. Nah, urapan itu juga sama. Ada urapan yang dipakai, ada urapan yang disimpan. Ternyata gadis yang bijaksana, dia nggak hanya punya urapan, tapi dia punya deposito urapan. Apa pentingnya deposito? Karena ada keadaan-keadaan dalam hidup darurat, ya. Ada keadaan-keadaan yang tidak normal, di luar dugaan. Kalau pestanya datang, kalau pengantinnya datang sore-sore, yang bodoh itu juga aman. Karena apa? Pelitanya masih menyala. Tapi karena datangnya tengah malam, mulai mereka gelisah. Sama saudara, hidup ini kalau normal, saudara nggak punya simpanan uang juga nggak apa-apa. Sama dengan bangun rumah. Saudara mau, kalau nggak ada gempa, bangun rumah aja, pondasinya kecil aja. Nggak apa-apa, aman itu. Bila perlu nggak usah bikin pondasi, aman rumah saudara. Tapi kalau ada goncangan, ada gempa, siap-siap runtuh rumah seperti itu. Ya, jadi kalau keadaan normatif, aman-aman, nggak apa-apa. Tapi keadaan yang darurat, makanya biasanya secara keuangan, kalau ada keadaan yang darurat, tiba-tiba harus operasi 50 juta. Tiba-tiba harus anak menikah 100 juta. Tiba-tiba harus mengeluarkan uang ratusan juta. Orang yang gak punya deposito, itu pasti panik. Betul saudara? Dia pasti panik, dia bingung. Karena gak punya deposito. Saya berharap hari ini lewat khotbah ini saudara pulang. Ah, ini kenapa ini? Ini PLN apa setan ini? Mati lampu. Oh, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi hujannya berhenti, sekarang mati lampu. Sekarang nyala lagi, berarti tepuk tangannya lebih keras. Lampu tidak menghalangi kita, tapi kalau lampunya nggak mati, kita lebih maksimal. Amin. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Oh, gensetnya, oke. Sampai mana kita tadi? Ya, padahal tadi saya udah mau keluarin nubuatannya tuh. Saudara pulang semuanya punya deposito. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Jadi kondisi-kondisi darurat secara keuangan itu deposito yang menjawab. Kalau orang nggak punya simpanan deposito, panik, bingung. Ya, uang hanya ada uang operasional, uang hanya ada 1-2 juta. Tapi ini kebutuhannya besar, kita bisa panik. Nah, makanya saudara, jangan seperti gadis yang bodoh. Jangan kita ini hanya memiliki urapan, tapi milikilah simpanan urapan. Ya, miliki simpanan. Artinya saudara, gadis yang bodoh adalah gadis tanpa keintiman. Ya, jemaat-jemaat yang tidak intim dengan Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak melekat dengan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, ini bodoh. Ya, jemaat-jemaat yang baca Alkitab jarang, jemaat-jemaat yang doa pribadi jarang, yang praise and worship jarang, ini masuknya bodoh ini. Ya, karena apa? Karena minyak urapan itu hanya kita bisa terima ketika kita datang secara pribadi bersama Tuhan. Dunia memang berkata waktu adalah uang.
Tapi bagi kita, waktu adalah Tuhan. Ada amin? Bagi dunia, waktu itu uang. Makanya bagi mereka nggak ada waktu doa, nggak ada waktu ibadah, nggak ada waktu pelayanan. Banyak sekali orang, saudara, nggak ada waktu untuk bersekutu sama Tuhan, hanya untuk cari uang. Waduh, saudara, kita ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan uang. Jadi bagi saya sangat nggak masuk akal karena cari uang, lalu kita korbankan waktu mencari Tuhan. Itu nggak masuk akal buat saya. Ya, tapi saudara, itulah yang dunia katakan waktu itu adalah uang. Ya, tapi saudara, waktu adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menjadi jemaat yang bijak, kita mau menjadi jemaat yang cerdas, kita harus makin punya waktu bersekutu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada amin? Karena gadis yang bodoh ini ternyata punya uang. Begitu mulai lampunya itu pelitanya pudar, dia bilang sama yang bijak, bagi dong minyak untuk kami. Yang bijak bilang nggak bisa. Kalau kami bagi, nggak cukup untuk kami, nggak cukup untuk kamu. Kamu beli aja. Dan yang bodoh ini pergi membeli ke warung, pergi ke toko. Berarti dia punya uang. Jadi ada orang-orang yang bisa punya uang, tapi tidak punya urapan. Punya waktu untuk cari uang, tapi nggak punya waktu mencari Tuhan. Kita jangan seperti itu. Kita tahu kita perlu uang, kita perlu fasilitas, kita perlu pemeliharaan, tapi kita lebih perlu pengurapan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya, karena itu saudara, jadi gadis yang bijak adalah gadis yang punya waktu untuk Tuhan. Tuhan Yesus pernah ucapkan soal doa dengan murid-muridnya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berapa jam sehari? 1 jam. Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam sehari? Saya mengasumsikan, saudara, bensin rohani untuk sehari itu 1 jam bersama Tuhan. Jadi gadis gereja secara pribadi, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari minimal 1 jam 1 hari, saudara secara pribadi baca Alkitab, praise and worship, baca Alkitab, praise and worship, baca Alkitab, praise and worship sendiri setiap hari minimal. Karena 1 jam sehari bersama Tuhan itu bensin untuk sehari. Besok 1 jam lagi bensin untuk sehari. Jadi orang yang pintar itu yang isi bensinnya cukup. Saudara, kalau dari sini ke Banyuwangi bensinnya 10 liter. Kalau yang bodoh isinya 5 liter. Kalau yang pintar isinya 20 liter biar bisa bolak-balik. Saudara, orang Kristen yang setiap hari tidak sampai 1 jam, apalagi nggak pernah, ini bodohnya kebangetan ini. Baca Alkitab sendiri nggak pernah, praise and worship sendiri nggak pernah, tapi Kristen. Dan itu banyak di kampung saya. Saya nggak tahu kalau di Banyuwangi ini, mungkin nggak banyak. Saya takut nggak pulang soalnya ini. Yang banyak begitu di kampung saya, di Medan sana, di Sumatera sana. Kalau ditanya, Pak, udah berapa lama jadi Kristen? Oh, dari kandungan aku udah Kristen. Oh, coba. Dari kandungan udah Kristen. Berarti Bapak doa makan ya? Kalau doa makan nggak bisa. Terus ngapain aja dari kandungan udah Kristen, doa makan aja nggak bisa. Dari kapan Kristen, Pak? Dari kandungan udah Kristen. Suruh doa makan nggak bisa. Doa makan aja nggak bisa, apalagi doa usir setan, pasti lebih nggak bisa. Cuman doain ayam goreng aja nggak berani, apalagi ketemu iblis. Ya, saudara, jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan tidak memiliki hubungan. Tuhan berkata, dia pokok anggur, kita carangnya. Kita harus melekat. Mari katakan melekat. Lebih keras, melekat. Ya, tambah. Nah, kalau saudara 1,5 jam, 1 jam Anda pakai, setengah jam itu Anda simpan sebenarnya.
Kalau saudara 1 jam, 1 hari 2 jam, 1 jam saudara pakai, 1 jam saudara simpan. Kalau saudara sehari 3 jam, maka 1 jam saudara pakai, 2 jam saudara simpan. Sampai tanpa sadar ada deposito urapan saudara yang banyak. Nanti saudara akan lihat. Karena jangan salah, tambah hari dunia ini tambah berat, beban itu tambah berat. Kalau saudara nggak punya urapan begitu, maka orang Kristen itu nggak akan kuat, saudaraku. Ya, dia nggak akan kuat karena bebannya bertambah lemah. Sama dengan harga-harga. Harga-harga tambah naik apa tambah turun, Bapak Ibu? Tambah naik. Lalu apa solusinya? Kita marah? Apa kalau naik kita marah? Kita mengeluh? Tidak. Kalau harga tambah naik, maka dompet saudara harus tambah tebel. Harga naik jadi masalah kalau berkat kita tidak naik. Tapi kalau harga naik tidak jadi masalah kalau berkat kita naik. Ada amin? Beban tambah banyak nggak jadi masalah asal makin kuat. Yang bahaya itu beban tambah banyak kita nggak makin kuat. Makanya dunia ini makin berat. Tambah urapan kita, tambah minyak kita akan sanggup menghadapi segala perkara. Haleluya. Ada amin. Sekalipun nanti masuk jam 7, tambah malam masuk jam 8, tambah gelap lagi masuk jam 9, tambah gelap masuk jam 12. Pelita saudara, iman saudara, semangat saudara, pelayanan saudara tidak pernah kendor, tidak pernah pudar. Karena minyak dari Tuhan tetap menjaga api kita. Haleluya. Jangan sampai saudara dan saya makin gak percaya firman. Karena saya lihat makin banyak orang Kristen ini makin gak percaya firman. Oh, ini gak relevan, ini gak cocok. Tuhan di manakah dia? Kenapa? Banyak orang saudara tidak memiliki simpanan urapan, tidak punya persediaan atau stok urapan. Makanya sekali lagi masuk terus dalam hadirat Tuhan secara pribadi, bahkan dibilang intim seperti suami istri yang intim, ya, yang manunggal. Ya, itu namanya Kristen yang bijaksana. Minimal 1 jam, bila perlu 2 jam. Ya, haleluya. Pak, kalau cari Tuhan 2 jam gimana kita cari uang? Nanti berkat Tuhan yang jadikan kaya. Haleluya. Sama Tuhan 2 tambah 2 tidak 4. Ya, 2 tambah 2 bisa 10. 2 tambah 2 bisa 1000. Kalau dunia modal 800, jual 1000, untung 200. Dalam Tuhan modal bisa 1000, jual 800, tetap untung 200. Bahkan 2 juta, bahkan 2 miliar. Ada amin? Orang berpikir kalau 1 jam 1 juta, kerja 5 jam berarti 5 juta. Secara manusia, kalau saya kerja 3 jam, 2 jam untuk Tuhan, berarti cuma 3 juta. Manusia begitu. Tapi kalau dalam Tuhan, kerja 5 jam, dapat 5 juta, karena 2 jam cari Tuhan, kerja hanya 3 jam. Tapi berkatnya bisa 30 juta, bisa 100 juta. Karena 2 jam bersama Tuhan akan menjadi berkat. Itu akan menjadi curahnya berkat Tuhan. Haleluya. Jadi nggak usah takut saudaraku, ya. Mari kita jadi Kristen yang bijak, ya. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Yang ketiga, saudara, Kristen yang buruk ada pada ayat 14, ya, sampai ayat yang ke-30 dari Matius 25. Kristen buruk yang ketiga adalah Kristen yang malas. Ya, maka saudara dan saya juga jangan jadi orang Kristen yang malas. Dalam kisah ini tentang hamba diberikan 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta, ada potensi, ada karunia, ada jawatan, ada talenta. Tuhan taruh dalam diri setiap orang. Yang 5 mengerjakan jadi 10, yang 2 mengerjakan jadi 4, tapi yang 1 ini talentanya dia kubur, talentanya dia tanam, dia malas, nggak pelayanan, nggak buat apa-apa. Coba saudara lihat 1 ayat. Dalam ayat yang terakhir, kira-kira apa yang Tuhan berikan? Apa hukumannya? Ayat 30.
Haleluya. Ayat 30 dari Matius 25. Mari baca. 2, 3. Dan campakkanlah hamba tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap. Hukuman kepada Kristen pemalas, Tuhan bilang campakkan. Wah, saudara, jangan sampai nanti ini diucapkan Tuhan sama saudara. Hukuman kepada yang palsu, enyah. Hukuman kepada yang bodoh, tertinggal. Hukuman kepada yang malas, campakkan, buang. Nah, makanya saudara, jangan sampai Tuhan bilang campakkan aja orang ini. Nggak ada gunanya. Selama jadi Kristen, nggak bikin apa-apa orang ini. Hati-hati. Saudara, kita harus maksimal. Bahkan pelayanan, pemberian itu bukan sukarela. Saudara, jangan melayani kalau mau. Oh, saya melayani karena sudah pensiun. Saya melayani karena ada waktu. Saya melayani karena lagi mau. Jangan. Pelayanan itu ketaatan. Biar belum pensiun, melayani. Biar nggak mood, melayani. Amin ya, saudara? Amin nggak? Emang menurut saudara kadang-kadang kita ini khotbah ini kepengen. Saya ini udah pengkhotbah 25 tahun. Ada waktunya kita itu sebenarnya nggak pengen khotbah. Jadi saudara jangan bilang enak ya jadi pengkhotbah cuman ngomong. Semua pengkhotbah itu tahu ada saatnya kita nggak pengen khotbah. Tapi kita baik tidak baik keadaannya, beritakan firman. Saya banyak pergi misi kemana-mana, termasuk ke tempat ini, ke suku Osing. Saya melayani rutin. Orang bilang enak ya jadi Pak Petrus, bisa pergi terus. Saya mau bilang sama mereka, kadang-kadang saya nggak pengen pergi sebenarnya. Saudara, pergi itu enak kalau sekali dua kali. Ke kota, kemana yang saudara nggak pernah, itu enak tuh. Kenapa? Wah, bisa lihat ini, lihat itu. Tapi kalau saudara udah pergi ke sana 20 kali, mau lihat apa lagi? Saya ke Banyuwangi ini udah puluhan kali. Mau lihat apa lagi? Semua udah saya lihat, semua udah saya makan. Mau apa lagi? Nggak ada lagi kejutan. Makanya saya kalau ke Bali sana, saya bosen ke Bali sana. Semua udah saya lihat. Saya pergi pelayanan karena taat. Saudara juga jangan pelayanan karena mau. Jangan pelayanan karena mood. Artinya kalau mau melayani, kalau enggak ya enggak usah. Jangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak, musim panas atau hujan, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Kok aminnya agak-agak kurang ini. Saya padahal udah mulai marah ini. Saya kalau udah mulai marah berarti urapan simpanannya udah mulai keluar ini. Ya, jangan seperti hamba yang punya 1 talenta, yang dikubur talentanya, yang ditanam, yang nggak buat apa-apa. Tuhan bilang campakkan. Saudara percayalah dalam diri kita ini ada potensi. Ada amin. Ya, nggak ada yang nol. Ada potensi. Mungkin potensi doa, mungkin potensi dana, mungkin potensi khotbah, mungkin potensi worship, mungkin potensi penggembalaan. Waduh, kalau kita bicara potensi itu ada jawatan, ada karunia, ada talenta. Jawatan ada 5, karunia ada 9, talenta tanpa batas. Saya percaya kita semua ini punya potensi-potensi besar yang Tuhan mau pakai. Haleluya. Saya waktu khotbah ke Freeport, saya diundang 2 kali ke Freeport khotbah. Nah setelah saya lihat gunung emas Freeport, nggak ada pohonnya, nggak hijau. Ternyata gunung yang banyak emasnya itu hitam, pekat, nggak menarik. Kami ini dari Sumatera, saudara. Kebanggaan kita Bukit Barisan, hijau. Sampai Freeport saya bertobat. Ternyata bukit yang hijau, gak ada emasnya. Enak dipandang, tapi gak ada tambangnya. Ternyata pertambangan itu di gunung yang gak ada pohonnya, yang gak hijau, yang gersang. Hitam pekat, hitam tua. Ternyata di sanalah pertambangan emas. Di mana mata melihat tidak menarik, ternyata di orang itu ada potensi besar. Jadi kalau saudara terlihat nggak menarik, terlihat nggak hebat, kayaknya nggak pinter, orang rendahkan saudara, saudara sendiri mungkin nggak percaya diri.
Percayalah, dalam diri saudaralah Tuhan taruh potensi-potensi supranatural yang tidak bisa dipelajari. Ada amin. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan bilang, aku ini keluh Tuhan, tidak pintar bicara. Tapi ternyata Musa dipercayakan memimpin 2 juta bangsa Israel. Saudara, dulu dosen saya pernah bilang, kalau Tuhan tolong kita, hanya satu yang Tuhan mau, yaitu kita sadar kalau yang menolong kita adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menolong saudara, dia hanya mau kesadaran saudara kalau yang menolong saudara itu Tuhan. Karena banyak orang gak sadar kalau dia hidup karena Tuhan, dia bernapas karena Tuhan, kalau ada karena Tuhan. Kalau orang Banyuwangi ini sadar semua dia hidup karena Tuhan, saya yakin ini gak ada bangku yang kosong, semua akan ke gereja memuliakan Tuhan. Tapi kenapa mereka nggak cari Tuhan? Karena nggak sadar. Dia kira hidup karena usaha, sehat karena usaha. Dia nggak sadar. Makanya kalau Tuhan tolong kita, hanya satu yang Tuhan mau. Kita sadar yang menolong kita adalah Tuhan. Makanya Tuhan suka menolong orang-orang yang lemah, suka menolong orang-orang yang nggak diperhitungkan. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ingat saudara, waktu kamu dipanggil, tidak banyak orang hebat, tidak banyak orang terpandang. Tapi apa yang lemah bagi dunia, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang tidak berguna bagi dunia, apa yang sampah bagi dunia, dipilih Allah untuk menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Ada amin. Jadi kalau kita merasa banyak kekurangan, kita sendiri nggak percaya diri, itu jangan membuat saudara minder, jangan membuat saudara rendah diri, jangan membuat saudara mundur. Tapi percayalah, ya, bagi orang-orang seperti itu, Tuhan bisa taruh potensi, bisa ada karunia mujizat dalam diri saudara. Ya. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai di karunia-karunia supranatural banyak kan gak pinter itu. Karena biasanya Tuhan pakai orang lewat 2. 1 pengertian, 2 mujizat. Pengertian orang pinter, mujizat orang yang gak pinter. Jadi dua-dua ada jalurnya. Anda yang pinter pasti berjalan atas pengertian. Anda yang gak pinter berjalan dalam mujizat. Makanya banyak orang pinter itu jarang bikin mujizat. Bahkan saking pinternya gak percaya mujizat. Mujizat selalu dekat kepada orang yang gak terlalu pinter. Surveinya ada. Orang yang paling sulit berbahasa roh, orang pinter. Ada surveinya. Jadi orang kalau pinter, paling sulit berbahasa roh. Gak percaya bahasa roh, gak terima. Dia bilang, kalau Roh Kudus goyang-goyang lidah saya, baru saya berbahasa roh. Sampai lebaran gajah saudara, Roh Kudus gak akan goyang lidah saudara. Orang itu lidah saudara ya goyang sendiri. Gak usah tunggu Roh Kudus goyang-goyang. Kalau orang pintar begitu. Makanya Bahana dulu bikin survei, yang lebih sulit dibaptis Roh Kudus orang pintar. Jadi dalam Tuhan ini ternyata gak terlalu pintar. Itu bagus. Ya, apalagi saudara yang merasa bodoh, lebih bagus. Mujizat dekat sama saudara. Haleluya. Saya kira kalau orang pintar suruh jalan di atas air, gak akan mau dia. Dia pintar kan, wah timbangan saya berat ini, air kan sekian. Tapi kalau orang bodoh, jalan ya jalan, sembuh ya sembuh. Haleluya. Makanya nggak usah terlalu pintar, saudara-saudara. Artinya saya mau bilang, dalam Tuhan itu semua berguna. Katakan amin. Semua bermanfaat, semua Tuhan mau pakai. Makanya saudara maksimalkan diri saudara, mulai pelayanan. Temukan potensi saudara. Satu orang minimal satu potensi. Kalau kita bicara Abraham, potensinya iman. Kita bicara Yusuf, potensinya menafsirkan mimpi. Kita bicara Daud, potensinya perang. Kita bicara Yeremia, potensinya doa. Kita bicara Yesus, potensinya adalah Mesias. Saudara, setiap orang punya garis potensi. Saya percaya siapapun kita, dalam diri saudara ada garis potensi yang Tuhan sudah taruh. Haleluya. Jangan tanam, jangan kubur. Jangan sampai nanti ketemu Tuhan, Tuhan bilang, bikin apa aja waktu di gereja, bikin apa aja selama percaya saya. Jangan sampai, waduh gak bikin apa-apa, Tuhan bilang gak ada gunanya. Karena hamba yang malas itu dipecat.
Saudara, kalau pecat mana? Yang rajin apa yang malas? Karena yang malas tuh nggak berguna. Nggak ada bedanya. Malas tuh nggak ada gunanya. Makanya karyawan yang malas itu dipecat. Pembantu yang pemalas itu dipecat. Puji Tuhan lah gereja nggak pernah pecat jemaat ya. Sebenarnya jemaat yang malas-malas itu mungkin perlu dipecat juga. Bapak Ibu nggak usah berjemaat sini lagi dah. Malasnya minta ampun. Udah ibadah malas, memberi juga malas. Ini gak ada gunanya jadi jemaat ini. Mari jadi jemaat, bahkan bukan sukarela, tapi jadi jemaat yang maksimal. Ada amin? Kalau sukarela itu, kalau mau ngasih, kalau enggak, namanya juga sukarela. Kalau mau datang ya datang, enggak ya enggak, itu sukarela. Tapi kalau maksimal itu enggak. Dia enggak peduli, pokoknya dia upayakan. Cocok nggak cocok, memungkinkan nggak memungkinkan. Bila perlu Anda sakit pun Anda datang. Itu orang maksimal. Orang yang maksimal memberi, nggak perlu tunggu durian runtuh baru Anda tolong orang. Bahkan masih kekurangan, Anda tolong orang. Karena Anda mau maksimal berkemurahan, maksimal pelayanan. Orang sukarela aja itu Tuhan nggak terlalu terima. Ya, jadi saudara jangan salah terjemahkan sukarela, kan Tuhan sukanya sukarela. Sukarela itu gerbangnya maksimal. Yesus mati di kayu salib itu maksimal. Makanya maksimal hidup kita, maksimalkan doa kita, maksimalkan seluruh dalam hidup kita supaya kita bermultiplikasi. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Jadi ada 3 sudah ya orang Kristen yang buruk. Yang palsu, yang tidak bertobat. Yang bodoh, yang tidak punya keintiman. Yang malas, yang tidak mengembangkan potensi. Dan yang terakhir, orang Kristen yang sombong. Ya, yang sombong, yang tidak misioner. Ya, itu di dalam ayat 31 sampai 46. Coba kita baca ayat yang ke-40, Bapak Ibu. Kita baca Matius 25. Ayat yang ke-40. Haleluya. Mari kita baca. 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah. Ya, ini adalah orang-orang. Ya, ada orang-orang di perikop ini yang tidak mau melayani kaum hina. Kaum hina itu ada 5 jenis. Orang miskin, nggak punya makanan. Orang terasing, nggak punya tempat tinggal. Orang telanjang, nggak punya pakaian. Orang sakit, nggak punya kesehatan. Orang penjara, nggak punya kebebasan. Ya, orang-orang yang tidak mau melayani kaum hina dipandang sombong. Ya, karena mereka tidak mau melakukan, tapi mereka yang mau melakukan. Saya berharap kita masuk di ayat ini, di mana kita mau melakukan pelayanan kepada kaum yang terhina. Makanya saudara jangan lupakan menolong orang miskin dalam hidup saudara. Ya, terbiasalah membagi beras untuk orang-orang miskin. Ya, orang-orang yang terasing. Terbiasalah saudara memberikan tumpangan kepada orang. Rumah saudara, ya, orang-orang berikan pakaian yang layak. Makanya di gereja itu mungkin per 6 bulan perlu ada kolekte barang. Jangan hanya kolekte uang, kolekte barang. Yang baju gak dipakai, kirim gereja. Sepatu gak dipakai, kirim gereja. Ya, barang-barang yang tidak terpakai, kumpulkan, bagikan. Banyak orang yang gak berpakaian. Akhir tahun kemarin di suku Osing itu dibagikan. Saya juga kirim baju, saya kirim tas, bagi kepada masyarakat yang miskin. Saudara, banyak orang tidak berpakaian. Makanya batasi fasilitas kita, pakaian kita. Jangan sampai punya sepatu 40 pasang gak terpakai di rumah. Sampai rusak, sampai berdebu. Gak perlu. Ada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Orang-orang sakit. Dan juga pelayanan orang-orang yang di penjara. Kalau kita nggak mau melayani mereka, kita eksklusif, hanya mau nyaman, hanya mau enak. Hati-hati. Ya, apa hukumannya? Ayat yang terakhir, ayat 46. Ayat 46, dari 45 dan 46. Ini hukumannya, saudara. 45 dulu. Ayat 45 dulu. Kita lihat. Mari baca. 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, apa?
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk kamu tidak melakukannya juga. Ini kebalikan ayat tadi. Hukumannya ayat 46. Terus 2, 3. Dan mereka ini akan masuk siksaan yang kekal. Tetapi orang-orang Kristen yang sombong. Kristen sombong tuh yang gimana sih? Bukan dari bajunya, bukan dari sepatunya. Orang Kristen sombong yang gak mau melayani orang sakit, gak mau melayani orang penjara, gak mau melayani orang miskin, gak mau melayani orang di level paling rendah. Dia maunya di atas-atas aja, yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja. Kalau zaman Yesus tuh kayak ahli Taurat. Ahli Taurat itu maunya sama pejabat, konglomerat, orang kaya. Makanya mereka bingung ketika Tuhan Yesus datang, kumpulnya sama orang berdosa, sama orang kusta, kumpulnya sama orang-orang miskin. Mereka kaget, ini pelayanan model apa? Tapi kita bukan mencontoh ahli Taurat, kita murid Yesus Kristus. Ada amin? Jadi berapapun besar kita, berapapun kaya kita, berapapun tinggi kita, jangan pernah melupakan pelayanan kaum yang terhina. Jadi ada 4 tipe Kristen: yang buruk, yang palsu, tidak dikenal, yang bodoh akan tertinggal, yang malas akan dicampakkan, yang sombong akan disiksa. Makanya saudara, mari kita hindari ini. Jadilah Kristen yang bertobat, yang intim, yang maksimal pelayanan, dan juga yang rendah hati, tidak sombong. Rendah hati, mau ke desa, mau ke kampung, mau pelayanan ke rumah sakit, mau pelayanan ke penjara. Saya dulu waktu jadi jemaat, kebiasaan saya adalah masuk program-program gereja yang orang lain gak mau. Kalau ucapan syukur itu malah saya jarang. Yang enak-enak, yang ngumpul-ngumpul itu udah mereka aja. Makanya saya komitmen doa semalam suntuk, yang gak ada yang mau. Saya komitmen pelayanan penguburan, yang gak ada yang mau. Saya anjurkan saudara, masuklah pelayanan-pelayanan yang orang banyak tidak mau. Yang orang banyak mau, biarkan aja yang enak-enak. Makanya kalau kebaktian makan-makan pasti rame. Ya, tapi kalau kebaktiannya ke kampung-kampung pasti nggak rame. Yang nyaman-nyaman pasti rame. Yang korban pasti nggak rame. Tapi kita itu disitulah kerendah hatian kita bisa diuji. Kiranya kita jadi orang Kristen yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang mempermuliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang mengangkat tangan. Oh, jadikan kami menjadi umat-Mu yang benar, menjadi umat-Mu yang berkenan ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu senantiasa. Tuhan, mari Bapa jaga pertobatan kami. Mari koreksi pertobatan kita saudara-saudara. Haleluya. Kalau masih ada dosa dalam diri kita, kalau masih ada dosa, mari kita minta ampun saat ini. Mari kita minta, kita komitmen kita akan patahkan. Oh, kita akan tinggalkan. Kalau ada di antara kita yang kurang intim, selama ini jauh dari Tuhan, malas baca Alkitab, jarang praise and worship, mari buat komitmen siang ini. Saya mau bangun hubungan pribadi, saya mau tambah minyak urapan. Dan saudara yang belum mengambil pelayanan, saudara yang tahu saudara belum maksimal, sebenarnya banyak hal yang bisa saudara buat, tapi sampai hari ini Anda tidak buat. Yang kita kurang mengembangkan talenta dan potensi. Mari berdoa minta urapan Tuhan. Oh, bangkitkan diri saudara. Dan kalau selama ini kita merasa kita tidak mau melayani kaum hina, kita hanya mau di tempat-tempat yang nyaman, di tempat-tempat yang enak, mari hari ini kita buat komitmen. Kita mau misioner, kita mau jadi berkat, kita mau tolong banyak orang, kita mau selamatkan banyak jiwa. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya.
urapi kami Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru. Kami sembah, mari sembah Dia. Haleluya. Ya lama ya se, ya lama so, inara nara la 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 la. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, minta minyak yang baru, minta urapan yang baru. Akan mengalir. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru. Mari sembah dari hati saudara. Oh, sembah dengan hati kita. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami, berikan kami kekuatan ekstra, kekuatan yang baru untuk bangkit. Tuhan, haleluya. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita saudara. Mari bersama kita taruh tangan kanan di dada. Mari sambil berdoa, berdoa kepada Tuhan. Ubah aku Tuhan, oh perbaharui aku Tuhan. Ubahkan kami Bapa, ubahkan hati kami agar lebih lagi Tuhan, lebih mengasihi Engkau, lebih bertobat, lebih intim, lebih maksimal, lebih rendah hati lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau akan pakai setiap kami. Setiap kami memiliki potensi, setiap kami memiliki talenta. Engkau akan pakai, Engkau akan bangkitkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Mari katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Kepadaku melayani, melayani lebih sungguh. Mari angkat tangan kita menyembah Dia. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi Tuhan, jamah hati kami semua, jamah hati kami. Jadikan kami umat yang berkenan Tuhan,
umat yang intim, umat yang bangkit maksimal melayani, dan umat yang misioner, yang rendah hati, yang mau turun melayani banyak jiwa. Kami tahu saat ini di rumah-rumah, oh, di mana-mana ada banyak orang membutuhkan kami. Tuhan, biarlah kaki kami rela untuk pergi. Kami pergi kepada mereka. Banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang menderita, yang sakit, banyak orang-orang yang memiliki problem, banyak orang yang matang untuk dituai. Tuhan Yesus, biarlah gerejamu di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang menuai, menjadi jemaat yang menuai banyak jiwa. Agar banyak persembahan yang hidup dipersembahkan kepada Engkau melalui hidup kami, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus memimpin, menuntun kami semua, memakai kami semua, membangkitkan kami semua. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk.